semuanya. Teknisi mungkin Bu Umi ya, Bu Umi, Bu Lani. Siap, siap. Oke, panitia siap semuanya. Oke, untuk perekaman mungkin akan Udah dimulai oke, dalam siap. hitungan mundur ya. Suara saya bagus, Bu Umi? Bagus, bagus, bagus. Alhamdulillah. Untuk perekaman siap-siap yang mau merekam. Saya mulai hitung mundur ya. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Robi sohri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Direktur SMK yang telah memfasilitasi room webex dalam hal ini Ibu Umi Tira Lestari yang memfasilitasi membuka room. Beliau juga ternyata mengelola 10 kegiatan online di Indonesia. Tepuk tangan luar biasa Bumi. Lalu yang saya hormati Bapak Diman, Koordinator Sadar IGI dan kita yang telah mengizinkan room webex SMK untuk digunakan di IGI KBB. Yang saya hormati Ketua IGI Kabupaten Bandung Barat, Bapak Cece Sutia MPD beserta reng-rengan dan panitia, serta Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia plus dengan yang ada di Tokyo ya, di Jepang. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Serta semua pihak yang telah mendukung kegiatan pelatihan Edfazal ini. Baiklah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Ilahi Robi pada kesempatan yang luar biasa ini, kita bisa dipertemukan dalam sikon di antara isu pandemi tentang corona ya, yang melanda negara-negara di dunia. Semoga kita selalu dilindungi dalam kesehatan yang sempurna olehnya. Salawat dan salam kita haturkan untuk Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhir nanti kita mendapat syafaat darinya. Amin. Bapak Ibu, selamat bergabung di grup pelatihan Edfazal Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Bandung Barat. Atas nama panitia, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas antusias telah mendaftarkan diri sampai peserta mencapai hampir lebih dari 850 ya yang mendaftar. Tentu saja ini kita dengan kegiatan ini akan menambah wawasan serta keterampilan dalam bidang teknologi pendidikan. Semoga kegiatan ini dapat memberi manfaat untuk kita semua. Ibu yang cerdas, IGI Kabupaten Bandung Barat mengemban visi untuk memajukan pendidikan dan mencerdaskan bangsa. Salah satu kegiatan yang digulirkan sekarang adalah sikon penggunaan Edfazal video dalam video pembelajaran jarak jauh. Kedepannya mungkin kita akan mengadakan kegiatan yang sama dengan berbagai narasumber, dan kami juga menawarkan kepada para narasumber di luar Kabupaten Bandung Barat untuk bisa menjadi presenter di sini. Ini sangat kami tunggu ya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya, acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Ketua IGI Kabupaten Bandung Barat kepada Bapak Cece Sutia MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kali ini kita akan belajar bersama-sama ya, khususnya dari ahli tentang Learning Management System. Jadi Bapak Ibu nanti ke depannya bila mana Bapak Ibu misalnya berminat untuk mempelajari lebih dalam, selain daripada Edfazal, Bapak Ibu nanti bisa kirim surat ke kami dan nanti kami akan memfollow up surat yang Bapak Ibu kasihkan. Oke Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, perlu diketahui bahwa nanti kegiatan ini akan rutin sebulan sekali dan kami menawarkan juga kepada Bapak Ibu yang mau menjadi presenter di IGI Kabupaten Bandung Barat. Bulan depan rencananya kami juga akan mengadakan ya, sekitar bulan Juni itu ada acara yang sama.
Terus tidak lupa Bapak Ibu kami himbau untuk daftar. Bila mana berminat menjadi anggota IGI, silahkan daftar di website IGI. Itu nanti Bapak Ibu daftar sendiri, nanti bayar sendiri. Bayarnya hanya 1 kali seumur hidup ya. Setelah itu, jadi tidak ada iuran bulanan. Setelah itu nanti Bapak Ibu bisa cetak kartu anggota sendiri. Sehingga nanti biodata Bapak Ibu sudah tercatat di website IGI. Seperti itu. Silakan Budian, mungkin dari saya cukup sekian. Oke, terima kasih kepada Pak Cece, Ketua IGI Bandung Barat yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga IGI Bandung Barat ke depannya akan sangat luar biasa berkembang. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan acara selanjutnya. Perkenalan dulu mungkin ya. Tim kita kali ini, selain panitia yang luar biasa, Bu Umi, juga untuk sekarang yang tampil, saya host Dian Diana, saya bekerja sebagai guru di SMP Negeri 1 Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Kemudian yang kedua host, moderator oleh Ibu Wiwi Marwiyah, SPD MSI. Beliau bertugas sebagai guru di SMP Negeri 2 Padalarang. Kemudian narasumber hebat kita yaitu Bapak Denny Cendrianto, SPD Eskom. Beliau bertugas sebagai guru di SMA Negeri 1 Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Kepada Bu Wiwi, disilahkan. Kepada Bu Wiwi sebagai moderator, disilahkan untuk memimpin acara selanjutnya. Silakan Bu Wiwi. Halo. Terdengar? Iya, silakan Bu Wiwi langsung saja untuk acara inti dipimpin oleh Bu Wiwi untuk segera masuk langsung memimpin. Terima kasih Bu Dian. Oke, Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia plus 1 yang dari Tokyo. Sebelum ke acara inti yaitu paparan dari Bapak narasumber hebat kita, perkenankan saya untuk menyampaikan dulu biodata beliau. Beliau nama lengkapnya tadi sudah disebutkan oleh Bu Dian, Bapak Denny Cendrianto SPD Eskom. Ya, Bapak Ibu, lahir di Bandung tanggal 4 November tahun 1979, jadi masih muda. Tinggalnya di Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Batu Jajar. Beliau dan SMA-nya di SMA 2 Cimahi, kemudian melanjutkan belajar di UPI Bandung, jurusan Biologi dan STIMIK Jawa Barat. Selanjutnya, tadi Bu Dian sudah menyebutkan beliau adalah guru di SMA Batu Jajar. Luar biasa mengajar 2 mapel ya Bapak Ibu, mengajar mapel Biologi dan Informatika. Kemudian beliau juga sebagai tim IT di sekolahnya. Prestasi yang pernah diraih, beliau adalah juara kedua Anugerah Atikan Jabar 2018 kategori animasi, kemudian finalis Lomba Website Sekolah Anugerah Atikan Jabar 2018 juga, finalis Anugerah Atikan Jabar kategori Whiteboard Animation 2019, dan yang terakhir adalah finalis Batik Anugerah Atikan Jabar 2019. Luar biasa ya prestasinya Bapak Ibu. Beliau memang sangat layak menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Nah, Ibu Bapak sekalian, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada narasumber kita semua, Pak Denny Cendrianto, untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan, mangga Pak Denny. Baik, terima kasih Ibu Wiwi. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, apa kabar semuanya? Nah, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam kegiatan dari webinar yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Bandung Barat.
Nah, di masa pandemi ini saya lihat banyak sekali kegiatan positif melalui kegiatan daring ya, baik berupa webinar, diklat, workshop dan lain-lain untuk guru-guru ya yang diselenggarakan oleh berbagai instansi maupun organisasi. Salah satunya adalah IGI. Nah, kami dari IGI Kabupaten Bandung Barat ya, tidak mau ketinggalan nih mencoba berbagi dengan guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Nah, kemarin berdasarkan hasil kesepakatan pengurus, kita ingin menyelenggarakan kegiatan pelatihan yang sifatnya tidak terlalu memberatkan Bapak Ibu guru dan bisa dilakukan secara fleksibel. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka dipilihlah platform Edpuzzle sebagai bahan untuk pelatihan daring. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita saja langsung ke pokok materi kita kali ini, yaitu tentang Edpuzzle ya. Nah, saya lihat di grup itu sudah banyak yang mencoba ya. Saya juga lihat juga di grup WhatsApp itu ada yang melihat video tutorial yang di YouTube juga yang punya saya, tapi itu yang versi singkat. Nah, nanti yang versi lengkapnya nanti ada di kelas Edpuzzle. Jadi Bapak Ibu nanti masuk kelas Edpuzzle punya saya di Edpuzzle-nya ya. Nah, nanti di dalam kelas Edpuzzle itu ada 4 modul, masing-masing modul terdiri dari beberapa video ya. Yang modul pertama itu Edpuzzle 1 terdiri dari 6 video tentang menyiapkan akun ya. Lalu Edpuzzle yang kedua terdiri dari 4 video tentang merancang pembelajaran video. Lalu yang modul ketiga ada 3 video tentang melacak kemajuan siswa. Dan modul yang terakhir, modul keempat, ada 3 video tentang berbagai strategi bermanfaat bagaimana menggunakan pembelajaran video. Dan Bapak Ibu tidak usah khawatir, nanti video-video yang kami susun itu singkat-singkat, tidak panjang-panjang ya, berkisar antara 2 sampai 8 menit ya, kebanyakan di bawah 4 menitan. Baik, saya coba share screen. Kita mulai. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah. Di dalam, ya, Nah, sudah. ya. Suara jelas ya? Jelas. Ya. Oke, baik. Judul kita kali ini yaitu tentang penggunaan Edpuzzle ya. Banyak yang mensalahartikan Edpuzzle itu game untuk membuat puzzle atau permainan puzzle gitu kan. Nah, ternyata Edpuzzle itu adalah sebuah web based ya, video web based. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membuat video tapi di webnya Edpuzzle gitu ya. Oke, baik. Latar belakangnya apa saja? Yang melatar belakangi kenapa pilih platform Edpuzzle ya. Edpuzzle, maaf nih, nggak lepotan. Nah, yang pertama kita tahu bahwa pengguna internet Indonesia itu didominasi oleh milenial ya. Ini data dari APJI tentang usia 15 sampai 19 tahun itu sebanyak ada kurang lebih 91%, banyak sekali. Jadi siswa-siswi kita itu sebagai pengguna mayoritas internet kita saat ini ya. Lalu yang kedua, kemarin saya baca-baca di berita di YouTube ini, YouTube ya, salah satu media sosial video baru-baru ini mencatat jumlah penonton bulanannya sudah bisa menembus 2 miliar. Itu yang terdaftar di yang datanya akunnya ada gitu ya, belum yang melihat YouTube tapi tanpa akun gitu ya. Nah, dari 2 data ini bisa disimpulkan mayoritas siswa kita pasti sudah pernah gitu ya menggunakan video, minimal pernah lihat YouTube gitu ya, untuk hiburan ataupun untuk kegiatan pembelajaran. Misalkan menjawab PR di rumah, biasanya nanya orang tua mungkin tidak tahu, kita tinggal ke anak kita tinggal coba aja cek di YouTube, mungkin ada panduannya, ada penjelasannya. Oke, jadi dengan adanya banyaknya konten video tersebut, kita sebagai guru perlu juga mengarahkan supaya siswa itu bisa mengakses konten video yang menunjang ke pembelajaran, gitu ya, tidak hanya hiburan saja. Nah, latar belakang yang lain, biasanya kita kalau di kelas ini, pengalaman kita sebagai guru, materi pelajaran itu kadang tidak tersampaikan dengan baik karena berbagai hal ya. Biasanya karena kurikulumnya terlalu padat ya, sedangkan waktu mungkin terlalu singkat. Bisa saja itu materi itu tidak tersampaikan dengan baik.
Nah, nanti dengan platform ini bisa saja nanti akan ada pengulangan di rumah gitu ya, untuk supaya materi yang disampaikan lebih baik lagi. Nah, ada juga beberapa materi yang cukup sulit, tidak bisa diulang dengan maksimal. Untuk materi tertentu di biologi juga ada beberapa kategori yang materinya mungkin cukup sulit ya. Dan kalau diulang lagi di kelas mungkin kita waktunya tidak akan cukup ya. Perlu ada pengulangan yang di luar kelas ya, diantaranya adalah dengan menggunakan media video gitu ya, menggunakan media video. Dan yang ini yang paling menarik nih, sekarang saya lihat di timeline media sosial saya itu banyak guru yang sudah mulai membuat konten video untuk kegiatan pembelajaran ya, baik itu untuk tugas gitu ya, ataupun mungkin hanya untuk sharing saja. Nah, misalkan kalau untuk dibuat tugas, guru misalkan memberikan tugas kepada siswa untuk melihat konten videonya, dikasih linknya ya, tapi kita tidak bisa atau tidak bisa mengetahui progres siswa tersebut. Kita tidak tahu siswa itu benar-benar menonton dari awal atau sampai akhir, atau hanya menonton sebagian-sebagian saja, atau misalkan kita juga tidak tahu apakah siswa itu paham dengan konten video yang kita berikan gitu ya. Nah, di Edpuzzle masalah tersebut bisa kita atasi gitu ya. Baik, sekarang saya kenalkan apa itu Edpuzzle. Jadi Edpuzzle itu adalah sebuah aplikasi video berbasis web, jadi bisa diakses menggunakan browser ya, yang mudah digunakan. Saya lihat simple ya, penggunaannya simple. Saya yakin Bapak Ibu pasti bisa menggunakannya. Jadi nanti dalam satu video sekaligus Bapak Ibu bisa melihat keterlibatan siswa seperti yang tadi di awal saya sebutkan ya. Nah, jadi singkatnya dengan Edpuzzle Bapak Ibu bisa memilih video, menambahkan pertanyaan di dalamnya ya. Di dalam sela-sela video itu kita bisa tambahkan pertanyaan kita sendiri, ataupun berupa komentar atau berupa narasi ya, dan kemudian menugaskannya kepada siswa. Dan setelah ditugaskan nanti bisa ada feedback juga dari siswa, dari kita ke siswa. Misalkan tugasnya sudah dikumpulkan, kita beri feedback ke mereka gitu. Nah, itu di Edpuzzle bisa memungkinkan seperti itu. Nah, fitur-fitur apa saja yang ada di Edpuzzle, nanti ini saya pemaparan dulu, berikutnya nanti kita demokan seperti apa cara daftar dan bagaimana cara menggunakannya ya. Yang pertama, kita dapat mengubah video apapun menjadi video kita sendiri. Jadi video yang ada di YouTube itu semuanya bisa kita digunakan untuk konten pembelajaran kita gitu ya. Dan berikutnya kita bisa menggunakan sumber daya orang lain. Jadi yang ada di YouTube misalkan punya orang lain juga bisa kita gunakan, tidak hanya konten YouTube kita sendiri ya. Ataupun misalkan Bapak Ibu tidak bisa mengupload di YouTube, tapi punya konten video sendiri di komputer, sudah bikin nih sendiri gitu ya, kita juga bisa mengupload atau mengunggah video kita sendiri di Edpuzzle. Nah, berikutnya fitur yang lain dari Edpuzzle, kita bisa melihat progres persentase penyelesaian, berapa persen siswa yang sudah melihat video kita ya, durasinya berapa lama itu kelihatan nanti ya, sehingga kita akan tahu nanti siapa aja yang sudah tuntas yang menonton video itu, yang sudah tuntas baik menontonnya maupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan di dalam video. Nah, seperti LMS Learning Management System ya, kayak Moodle ataupun Edmodo misalkan ya, Edpuzzle ini juga bisa ditambahkan tanggal tenggat waktunya, tanggal tenggat tugasnya. Kan video ini bisa diakses dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, setelah itu tidak bisa diakses lagi. Nah, itu bisa kita atur tanggal tenggat tugas. Nah, selanjutnya kita dapat menyematkan pertanyaan dan catatan di seluruh video. Jadi di antara video itu nanti kita bisa selipkan pertanyaan ya, ataupun catatan ya. Nanti videonya akan berhenti secara otomatis, lalu bisa bergerak maju lagi setelah siswanya merespon ya. Dan itu bisa kita kunci. Misalkan siswanya kan biasanya pengen cepet nih, di skip aja lah. Nah, tombol skipnya bisa kita kunci, jadi tidak bisa di skip nanti oleh paksa harus melihat videonya. Oke, nah berikut kita dapat memberikan tanggapan umpan balik untuk ditampilkan setelah terkirim respon. Jadi setelah siswa memberikan respon videonya,
Nah, kita bisa review dan berikan umpan balik ya kepada siswa. Bisa secara otomatis, bisa juga dengan cara manual ya, berikan umpan baliknya. Oke, sekarang bagaimana cara mendaftarnya? Ini saya paparkan dulu di PowerPoint, nanti kita langsung coba praktekkan ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu nanti di browser buka halaman website edpuzzle.com ya, di kotak address ataupun di googling di Google juga bisa ya. Nanti Bapak Ibu tinggal mengklik tombol biru yang besar ini, sign up ya. Nah, setelah itu nanti akan ada dua pilihan setelah mengklik tombol sign up, yaitu memilih sebagai teacher ataupun memilih sebagai student ya. Daftarnya satu saja emailnya, tidak usah mendaftar untuk akun student dan akun teacher ya. Jadi satu saja, nanti dari satu akun itu Bapak Ibu bisa masuk sebagai teacher, juga masuk sebagai student. Misalkan nanti mau mencoba belajar kursus menjahit, misalkan kalau ada di Edpuzzle ada kursus itu, kita bisa daftar sebagai siswa di situ di Edpuzzle. Nah, nanti pilih M-Teacher ya. Nanti setelah pilih sebagai teacher, Bapak Ibu dihadapkan dua pilihan ya, yaitu sign in with Google dan sign up with Edpuzzle. Nah, kalau Bapak Ibu punya akun Google yang ada Classroom-nya, Google Classroom, biar simple gitu ya untuk memasukkan siswanya, gunakan sign in with Google yang ini. Ataupun misalkan saya tidak punya akun Classroom tapi mau pakai sign in with Google karena punya akun Google juga nggak apa-apa ya. Atau misalkan kalau tidak tertarik dengan akun Google, bisa mendaftar di akunnya Edpuzzle ya, sign up with Edpuzzle. Nanti tinggal memasukkan nama depan, nama belakang, dan email seperti biasa gitu ya. Oke. Nah, tampilan sharing yang halo, Den? ya terlihat Kak? Ya, Jelas? Ya. Tadi sempat suaranya menghilang. Sepertinya terputus di tengah jalan. Iya, terus. Oh ya, oke. Sekarang tampil ada ya, edpuzzle.com ya? Ada. Oke. Nah, ini tampilan awal Edpuzzle ya. Di sini ada beberapa menu nih. Ada sign up, ada login, open class, sama blog. Nanti Bapak Ibu tadi sudah disampaikan, klik up, pilihnya sebagai M-Teacher. Maaf Pak, belum ada tampilannya. Oke. Belum ada tampilannya. Oh, belum ada tampilannya, tunggu ya. Masih loading kayaknya, iya masih loading. Saya back dulu ya. Ada? Kalau mode incognito pengaruh nggak? Apa Pak? Mode samaran di browsernya berpengaruh nggak? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Sebentar ya Bapak Ibu, memang tidak ada visualnya, masih ada gangguan. Bapak Ibu mohon bersabar dulu. Coba ditutup dulu Pak, terus diulang share screen-nya. Oke, saya coba stop sharing dulu. Kalau yang tadi, yang PPT muncul ya? Tadi PPT muncul. Oke.
Oh, Bapak share ini ya, share konten ya, aplikasi ya, Pak? Browser. Browser. Mungkin Bapak bisa ke share, jangan ke my screen ya. Kayaknya ke my browser ya. Di atas Pak, ada file, ada edit, ada share. Di situ ada share, ada web browser. Oh ya, web browser. Oke. Nanti ya langkah-langkahnya Bapak Ibu tadi baru PPT-nya saja, ini baru akan mulai. Ditunggu Bapak Ibu. Web browser. Oke. Nah, sudah mulai hitam Pak, sudah mulai. Nah, di Bapak tulisannya welcome to the web tour. Oke. Ya, berarti sudah bisa ya Pak? Ya. Disimak Bapak Ibu, silakan Bu Wiwi. Ya. Terima kasih Bu Umi. Silahkan disimak Bapak Ibu. Oke. Belum muncul juga ya. Ya, bagus nggak Pak Den? Browsernya tadi pakai yang Edge, tapi munculnya yang ini, yang Chrome. Sebentar. Kabar ya Ibu Bapak. Nih ada kendala teknis sedikit. Oh, ini Ada Bapak Ibu Chrome-nya peserta. terlalu Oke. banyak tab-nya. Sebentar ya. Ditutup-tutup dulu mungkin Pak, mungkin terlalu berat karena Bapak membuka banyak. Iya. Oke, sebentar Bu Mi. Jangan buka WA ya Pak, takutnya terbaca chatnya. Tidak. Oke. Set. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Denny untuk share screen, Bapak Ibu, kalau yang belum terbiasa dengan feedback, mungkin Bapak Ibu bisa cari nanti chat, room chat. Bapak Ibu bisa tuliskan pertanyaan di sana. Bapak Ibu juga nanti akan saya share 5 menit lagi presensi. Terima kasih Bu Neng Lani. Nah, sudah muncul. Sekarang browser sudah muncul ya? Belum Pak. Nah, udah. Belum. Tadi udah. Nah, Tadi udah. Nah, udah. udah ya? Video your session. Ya. Ya, oke, silakan Bapak. Oke. Nah, sekarang Ada request pelan-pelan. pelan-pelan. Oke, siap. Pelan ya. Baik. Yang pertama, ini tampilan awal Edpuzzle ya, seperti ini. Jadi di atas ini ada beberapa menu, sign up, login, open class, log, tool and district, dan sebagainya. Sekarang yang kita coba adalah yang sign up. Cara mendaftarnya bagaimana? Nah, ini yang paling banyak pertanyaan di WA ya. Jadi pertama klik sign up, lalu nanti pilihnya M-Teacher. Ini ada 2 pilihan ya. Nah, biar gampang pilihnya sign in with Google yang ini. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih akun Google yang mana yang akan digunakan. Saya coba ini akun Google-nya pakai akun yang lain biar gampang.
Jadi nanti Bapak Ibu login dengan Google aja ya, biar mudah. Apa ya passwordnya ya? Oke. Bentar. Ada kendala. Ya kalau sharing browser yang lain bisa nggak ya? Dicoba saja, Pak. Coba saja, soalnya saya sudah siapkan di browser yang Coba lain. saja, Pak. Muncul nggak? Bapak buka drive. Ya, udah muncul. Yang ada puzzle tadi? Ya. Oke. Nah, ini saya lanjutkan ya. Jadi pertama klik sign up, pilih M-Teacher, nanti login dengan Google ya. Nah, ini Google-nya tadi saya buat akun Google dulu biar bisa dipadu dari awal ya. Nah, ini kalau nanti di tampilan ini muncul akun Google-nya beberapa macam, Bapak Ibu nanti pilih akun Google yang punyanya Bapak Ibu sekalian ya. Contohnya ini saya pakai akun yang ini. Kita tunggu prosesnya. Nah, kalau login menggunakan akun Google, maka nama first name, last name-nya di sini sudah tidak bisa dirubah ya. Jadi sesuai dengan akun email. Gitu. Nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan passwordnya saja, password untuk login ke Edpuzzle ini. Ya. Oke, seperti ini. Saya masukkan passwordnya, lalu di sini ada pilihan referral code. Nah, ini apa itu referral code? Referral code itu kalau kita gunakan Edpuzzle yang free, kita dapat kuota itu 20 video ya, kuota 20 video untuk kita. Nah, nanti misalkan mau bertambah kuotanya, kita bisa menggunakan referral code ini untuk guru yang lain, misalkan ya, untuk, supaya bisa menambah kuotanya sejumlah 3 video. Gitu. Tapi kalau ini diabaikan juga nggak apa-apa. Ya. Nah, ini. Kita pilih I agree to Edpuzzle, lalu nanti pilih create new akun. Ya. Ini misalkan Bapak Ibu dapat referral code dari teman, masukin aja ya. Sudah kuota 3 video untuk guru yang lain. Oke, kita pilih create new akun. Nah, di sini sebelum masuk ke Edpuzzle-nya, Bapak Ibu harus memasukkan dulu nama sekolahnya. Kita ketikkan, misalkan sekolah saya SMA Batu Jajar, saya ketik aja Batu Jajar. Ya, nanti akan ada pilihan. Nah, ini sedang membaca, ini koneksinya kurang bagus nih. Oke, ada pilihan ya. Cuma 1 Batu Jajar, ada sekian guru, ada 12 guru yang sudah masuk gitu ya. Tapi misalkan kalau belum ada sekolahnya bagaimana di pilihan di sini. Nah, kalau belum ada, ataupun misalkan bukan sekolah lah, ini mah kursus, misalnya itu juga bisa. Ya kita bisa menambahkan nama institusi kita sendiri di sini, gitu ya. Oke, sekarang misalkan saya coba masukkan namanya Family Course. Nah, ini kan tidak ada tidak ada pilihan. Ini ada Workful Family, ada ini, ataupun misalkan ini kalau Bapak Ibu misalkan sekolahnya tidak ada, ketikkan saja di sini ya. Kan nama sekolahnya, nanti ada beberapa pilihan. Kalau pilihannya tidak ada, pilih Add New School.
Ini contohnya yang saya pilihkan family course, nama sekolahnya, pilih add new school, lalu tambahkan kota, misalkan Batu Jajar. Nah, ada nih ya, pilih aja salah satunya. Oke, lalu pilih add school. Nah, itu caranya. Cara menambahkan sekolah yang tidak ada. Sebab kalau memilih sekolah yang di luar organisasi kita, mungkin nanti di berandanya akan ada banyak video dari sekolah tersebut, ya. Kita pilih yang ini, kita pilih add school. Oke, kalau nanti ada pilihan alamat di sini yang sudah tertera, kalau ada bisa dipilih, kalau tidak ada tidak usah diklik saja, ya, pilih mau add new. Nah, di sini sudah ada namanya sekarang. Di sebelah kiri ini ada family course. Jadi di sini tampil nama sekolahnya nanti. Oke. Ini tampilan di dalam Edpuzzle seperti ini. Belum ke bagian inti, Bapak Ibu perhatikan di bagian atas di sini ada banner warna biru. Tulisannya please check your inbox. Nanti kita harus mengecek email dan memverifikasi akunnya. Ya, ini wajib diverifikasi akun Edpuzzle. Kita buka emailnya, kita cek nih, buka gmail.com, buka kotak masuk. Nah, di sini, ya. Kalau tidak ada di kotak masuk utama, coba di kotak masuk promosi. Ya, di sini ada satu email. Nah, ini ada email dari Edpuzzle, ya. Ataupun kotak masuk Bapak Ibu terlalu banyak, bisa ditelusuri aja di sini ininya dari email dari Edpuzzle-nya, ya. Nah, ini seperti ini sudah ada email dari Edpuzzle, diklik. Lalu tarik ke bawah, klik yang tombol warna kuning, verify your email. Jadi langkah verifikasi ini wajib dilakukan, ya, supaya bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Oke, sudah selesai diverifikasi, klik get started. Artinya Edpuzzle kita sudah siap untuk digunakan. Ya. Oke, sekarang saya jelaskan bagian-bagian yang ada di Edpuzzle, ya. Di bagian atas ini menunya simple, ya. Ada menu akun, my class, gradebook, dan konten. Cuma ini saja menunya, ya. Dan di sebelah kiri di sini ini adalah penjelasan dari menu kontennya ini. Di menu akun di sini kita bisa lihat, ya, ini nama akunnya. Nah, ketika pertama kali daftar Bapak Ibu di sini ada tulisannya 0 of 20 storage use. Artinya Bapak Ibu belum punya video yang Bapak Ibu bikin, kapasitas videonya ada 20. Ya, untuk guru free 20 video. Jika ingin menambah kapasitas, misalkan pengen unlimited, Bapak Ibu bisa berlangganan ke Edpuzzle-nya, ataupun bisa dengan menambahkan kuota dengan cara memberikan memberikan kode pendaftaran kepada guru yang lain, gitu ya. Selain itu, kalau Bapak Ibu ingin menjelaskan lebih lanjut tentang Edpuzzle, bisa membaca resource ini, ya, atau mau ikut pelatihan yang diselenggarakan oleh Edpuzzle, kita bisa ikut certification. Kita lihat ini, ya, certification apa saja. Nanti di sertifikasi ini Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat kalau lulus dari Edpuzzle. Nah, sertifikasi ini tidak hanya bisa diikuti oleh guru saja, bisa juga diikuti oleh siswa, gitu ya. Contohnya di sini ada sertifikasi seperti ini, Edpuzzle level 1, ya. Ada sertifikasi Google Classroom juga, ya. Oke. Nah, selanjutnya ini saya close saja. Yaitu menu kelas. Nah, menu kelas yang ini. Nah, di menu kelas kalau belum punya kelas, kita bisa mengklik
add new class ya. Atau Bapak Ibu kalau punya kelas di Google Classroom, Bapak Ibu bisa mengimport di Google-nya, nanti pilih kelasnya yang mana, diimport langsung ya, nama siswanya langsung ada. Jadi nanti akun yang di siswa tidak usah bikin akun lagi, pakai akun itu saja. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu tidak punya akun Google Classroom, belum punya Classroom, bisa membuat kelas mandiri dengan mengklik new class. Ini di sini ketika nama kelasnya apa, misalkan biologi 10 IPA 1 misalkan ya. Deskripsinya boleh diisi, boleh tidak. Lalu ada dua pilihan, klasik dan open. Ini klasik kalau kelasnya tertutup ya. Kalau open itu nanti seperti ini. Jadi siswa nanti diberikan kode join, tidak perlu membuat akun ya, tidak perlu membuat akun. Jadi ini sifatnya open. Kita pilih yang klasik saja. Lalu pilih create class. Di panduan yang saya jelaskan ini nanti ada di kelas Add Puzzle, nanti saya berikan kode kelasnya ya di grup WhatsApp masing-masing. Jadi kalau sekarang tidak bisa mengikuti, Bapak Ibu nanti bisa mengikuti di kelas Add Puzzle, sudah sediakan videonya. Oke, sekarang kelasnya sudah ada di sini ya. Nah, memberitahu ke siswa seperti Google Classroom kan, untuk memberitahu kelasnya diberikan kode gitu ya, atau di invite linknya gitu ya. Nah, kita pilih di sini di class option, pilih invite student. Bapak Ibu nanti, nah ini kalau pertama kali seperti ini ada tulisannya ya. Pertama yes my school, consent dan sebagainya. Oke, kita pilih continue. Nah, ini kodenya yang nanti di-share ke siswa atau diberikan link ke grup WhatsApp. Ya, copy aja linknya, ini link kelasnya gitu, nanti oleh siswa tinggal diklik. Oke, itu cara menginvite student ya. Dan berikutnya yaitu yang paling menarik yaitu konten. Jadi ke gradebook saya jelaskan tentang konten ya. Oke, jangan terlalu cepat Bang ya. Terlalu cepat ya segini ya. Untuk yang kelas sudah jelas ya. Jadi tinggal klik add new class seperti ini. Lalu pilih create a new class kalau tidak punya akun Google Classroom. Kalau punya akun Google Classroom mau menggunakannya, tinggal klik ini ya. Nah, selanjutnya konten. Di menu konten di sini kita klik. Pertama kali kita klik konten. Nanti tadi ini belum tampil ya. Oke, sudah? Sudah tampil belum? Sudah. Sudah. Nah, di menu konten, di menunya di sini terlihat ada yang trending in other. Nih, dari siapa saja? Ada dari Profesor Aan Hakim. Nah, ini ya. Ini dari seluruh video-video yang sudah dibuat di Add Puzzle oleh akun-akun guru-guru yang ada di seluruh dunia, ada di sini tampil nanti. Ya. Nah, yang trending di Jawa Barat, oh ini ternyata perbedaan sel tumbuhan yang dibuat oleh Ibu Nung. Nah, ini bisa kelihatan ya. Kalau kita lokasinya tadi pas di awal pendaftaran memilih lokasi Jawa Barat. Nah, trending di Indonesia, oh ini ya, yang trending Indonesia oleh Ibu Maurisa. Jadi kita bisa melihat ini konten-konten yang dibuat oleh guru-guru dari seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Nah, bagaimana cara membuat kontennya? Bapak Ibu bisa memilih beberapa pilihan cara membuat konten ya. Yang pertama menggunakan menu search yang ini. Ketik aja kata kuncinya apa. Misalkan kata kuncinya tentang virus. Ya. Oke. Virus bakteriofag ada nggak gitu ya? Kita cari aja di sini. Nah, gambarnya muncul nggak? Muncul. Oke, muncul ya. Nah, ini. Di sini ada banyak pilihan video nih. Ada yang dibuat oleh Latoya Evans ya, George Tante apa nih ya. Nah, ini kita bisa gunakan nih.
kalau menggunakan menu pencarian, kita bisa menggunakan konten yang dibuat oleh guru yang lain. Cirinya kalau ada yang pakai menu pencarian Edpuzzle itu di sini sudah ada pertanyaannya. Nah, seperti ini. Ini Bacteriophage T4 virus 3D animation yang dibuat oleh Dongyan Chang. Nah, dia menambahkan di videonya 4 pertanyaan atau catatan. Jadi bisa ini pertanyaannya apa saja, dan itu bisa kita adopsi ya, bisa kita adopsi ke video kita. Caranya ya tinggal klik checklist seperti ini ya, lalu pilih copy atau edit ya, bisa edit langsung atau di copy dulu ke konten kita, bisa seperti itu. Oke, ini tidak akan saya detail bagaimana selanjutnya ya, nanti yang lebih detailnya di menu yang lain. Lalu selain melakukan pencarian, kita juga bisa memilih video itu berdasarkan kurikulum. Nah, di Edpuzzle ini sudah video-video yang masuk ke sistem Edpuzzle sudah dikategorikan berdasarkan kategori yang Edpuzzle buat ya. Contohnya seperti ini, berdasarkan jenjang elementary school, middle school, dan high school. Contohnya saya mau mencari video materi biologi evolusi ya, berarti ada di high school karena saya mengajar di SMA. Nanti saya pilih science karena biologi itu bagian dari science gitu ya. Lalu saya pilih biology. Nah, ini biologi kan ilmunya banyak ya, evolusi. Nah, ternyata ada di sini evolution. Saya pilih evolution. Nah, di evolusi sendiri ternyata levelnya dibagi-bagi lagi oleh Edpuzzle. Ada level 1, level 2, advance, dan level 3 intermediate ya. Saya coba yang beginner dulu. Oke. Nah, di sini kita tinggal memilih video yang diinginkan, yang kira-kira sesuai yang mana. Ya. Kan videonya yang ini nih ada Pak Darwinnya. Kita checklist saja, lalu kita pilih copy atau edit supaya masuk ke my content ya, tinggal diedit. Kalau bahasanya bahasa Inggris kita bisa edit. Oke, berikutnya selain dari kurikulum, kita di sini di bawahnya juga ada menu sekolahnya. Jadi di menu sekolah di sini akan terlihat video-video yang sudah dibuat oleh guru-guru yang ada di sekolah kita. Ini akan muncul nanti video-videonya yang dibuat oleh guru-guru dari sekolah kita ya. Nah, di bawahnya menu konten. Di menu konten ini akan muncul di sini konten-konten yang kita buat. Karena ini akunnya baru ya, jadi baru membuat konten. Jadi masih kosong ya. Kalau kontennya terlalu banyak, nanti bisa kita kelompokkan dalam folder-folder ya. Caranya yaitu dengan mengklik tombol di sini, add content, buat folder, gitu. Kan foldernya tentang evolusi, gitu ya. Videonya kelas 12 contohnya ya. Lalu klik save folder, maka nanti akan muncul folder ininya. Kalau videonya sudah terlalu banyak ya, tapi kalau baru bikin mah jangan dulu bikin folder ya, yang ada dulu. Nah, di menu my content ini kita bisa menambahkan video seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kita bisa mengupload video sendiri, jadi tidak hanya dari YouTube, kita juga bisa mengupload video sendiri ke Edpuzzle dengan mengklik upload video. Nah, seperti ini, tapi batas maksimum videonya adalah 1 GB ya, jadi tinggal memilih videonya di mana, nanti tinggal upload gitu. Oke, ini tidak akan saya demokan karena perlu proses lama ya. Saya back dulu. Nah, selain itu, selain kita bisa mengupload video, ini satu lagi nih yang pentingnya, kita bisa membuat project ke siswa, yaitu project membuat video. Ini, student project. Nah, seperti ini tampilannya. Seperti ini.
Ini kalau kita mau bikin project video ke siswa-siswa yang mencari videonya atau membuat videonya lalu dikirim ke kita, ya. Contohnya misalkan video virus, ya, subjeknya, goalnya kan siswa dapat mengidentifikasi ciri virus. Oke, instruksikan buat video tentang ciri-ciri virus, ya. Sertakan di dalamnya keterangan, ya, kan contohnya, ya, dan pertanyaan. Oke. Lalu klik save project. Nah, nanti di bawah sini akan ada project tentang virus ini, ya. Kita tinggal berikan tugas project ini, yang klik assign, yang di-assign-kan, ditugaskan ke siswa. Contohnya seperti ini, saya contohkan. Nah, ditugaskan kelas mana? Jadi kita baru bikin satu kelas yang ini, gitu ya. Lalu di sini ada start date dan to date-nya ditentukan, mulai dari sekarang sampai besok misalkan. Tomorrow. Oke. Saya, Pak. Ya. Selamat siang, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Nah, ini. Berkaitan dengan PAT. Oke, lalu klik sign. Berkaitan dengan PAT sebenarnya. Nah, nanti di akun siswa akan sebenarnya kan itu terdapat terlink di Google. tugasan, yaitu berupa project mencari membuat video tentang virus, ya. Halo, Kang. Untuk menyampaikan Ya, gimana, Bu? ke seluruh siswa yang tergabung di Google Classroom. Halo. Yang masalah kalau sampai ada Ya, tadi suaranya siswa yang ada belum hilang-hilang. ada di Google Classroom. Oke, sekarang ada ya? Ada Jadi sekarang. sebenarnya Oke, bagus. Sip. Oke, itu tentang project ya. Nanti detailnya bisa dilihat di video kelas di Edpuzzle, ya. Nah, di bawah My Content di sini ada popular channel. Nah, ini nih, ini yang paling saya suka, ya. Popular channel. Ada channelnya Edpuzzle. Di sini akan terdapat video-video yang dibuat oleh guru-guru yang ada di seluruh dunia yang membuat akun Edpuzzle dan membuat video Edpuzzle, ya. Nah, ini kita tinggal mengklik kata kuncinya yang dicari di sini, ya, atau bisa juga difilter berdasarkan subjeknya apa. Nah, sains, musik, math, art, literatur, dan sebagainya. Kalau kita menggunakan popular channel yang Edpuzzle, di sini sudah disertakan juga di dalamnya, mungkin saja gurunya menyertakan pertanyaan, ya, seperti ini tentang ablatif absolut yang dibuat oleh Twiza Laurika. Dia menyertakan 16 pertanyaan dalam video ini. Nah, ini kita bisa gunakan atau bisa mau dilihat dulu juga bisa, gitu ya. Nah, itu tentang PAT. Yang kedua, yang channel yang lain adalah channel YouTube. Ini yang sering saya pakai, saya gunakan channel YouTube karena videonya saya upload dulu di YouTube, lalu linknya saya paste di sini, ya. Sekarang kita akan mencoba mendemokan bagaimana kalau punya video dari YouTube, sudah menemukan video di YouTube, baru kita edit di sini, ya. Sebelum ke sana, saya jelaskan dulu channel yang lain. Di sini ada channel Khan Academy. Ya, ada channel National Geographic, ada channel TED Talk, ya, Veritasium, ada 6, ini ya, ini Veritasium, number field, seperti ini, ya, ini tentang number nih, ya, tentang nomor, guru matematika kayaknya suka nih. Ada yang crash course, nah, ya. Banyak animasi kalau di sini. Nah, sekarang saya demokan yang dari YouTube. Misalkan kita punya akun YouTube.
Udah ada banyak videonya di YouTube ya. Bapak Ibu tidak usah mengupload ulang di Pajal, cukup sertakan linknya saja ya. Contohnya saya coba buka akun YouTube punya saya. Bentar ya. Masih tampil kan layarnya? Masih Kak. Masih. Oke. Nah, misalkan saya punya akun YouTube dari Oke. Terima kasih Pak. Demikian penjelasan tentang PAT. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan pengembangan kita. Contohnya, misalkan saya punya video, nah ini adalah yang ini nih, tentang sistem klasifikasi makhluk hidup membuat kladogram. Yang berasal dari Cina dan itu akan dilatihkan seluruh Indonesia. Dan ini tentang itu ada kladogram. Ada penanggung jawabnya dan salah satunya saya sebagai penanggung jawab di Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya akun, sudah punya link YouTube-nya, biasanya kan di-share nih. Ini kan ya, bagikan. Ya, copy. Share di WA gitu kan ya. Nah, ini juga sama seperti itu. Kita buka saja link YouTube-nya, lalu share, copy. Nah, di Add Pajal, nanti di sini, tinggal di paste di Add Pajal di sini. Di Add Pajal ini di popular channel yang YouTube tinggal di paste. Saat ini saya sedang CTRL-T aja ya, atau klik kanan, paste. Nanti langsung terbuka. Nah, nanti langsung ke menu edit di sini nih. Ini yang tadi saya belum menjelaskan tentang menu edit. Jadi di Add Pajal ini Bapak Ibu bisa mengedit video ini, bisa memotong nih ya. Memotong misalkan videonya ini durasinya ada 5 menit, mau dipotong menjadi 2 menit. Kita tinggal kayaknya berkaitan dengan bisnis yang sebelah sini. Nah, ini ya. Tinggal geser-geser gitu. Microsoft dengan Google. Itu untuk memotong ya, lalu pilih tombol deploy Microsoft 365 itu ke domain yang kita play. Nanti tinggal dilihat sampai mana. Mungkin nanti diskusi lebih lanjut mungkin dengan Pak Dharma tentang hal ini. Dulu. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Nah, selain ada fitur memotong video, jadi nanti satu video ini misalkan mau dibagi menjadi beberapa sequence video, bisa saja ya. Misalkan satu videonya jadi 2 menitan, itu bisa kita potong-potong. Nah, selain menu cut, ada juga menu voice over. Kalau video itu berbahasa Inggris misalkan ya, atau bahasa lain, mau kita voice over dengan suara kita, latar suara kita, penjelasannya, itu kita bisa menggunakan menu voice over. Ya, kita bisa pilih start recording di sini ya, untuk mulai merekam suara kita. Kita contohkan. Nah, ini pilih allow dulu ya mikrofonnya. Nah, kita mulai bersuara nanti. Pak Yusman. Ini kayaknya karena lagi saya lagi menggunakan Webex, jadi kayaknya tidak bisa untuk start recording. Tapi nanti Bapak Ibu bisa coba ya, karena ini mikrofonnya sedang saya pakai Webex. Oke. Berikutnya ini yang paling penting yaitu menu question. Di menu question ini kita bisa menyisipkan pertanyaan, lalu juga bisa menyisipkan narasi ya, narasi atau catatan ya. Nah, pertanyaannya ada 2 jenis. Ada pertanyaan multiple choice question, ada pertanyaan yang open ended question ya. Kita coba ya. Misalkan saya coba tarik ini. Ya, coding. Ada Pak Komang, Pak. Ke bagian tengah. Ini kalau saya di play waktunya lumayan nih, 6 menit. Ya.
Nah, misalkan di situ pertanyaannya saya pengen open-ended, pertanyaannya open-ended ya, open-ended question. Kita klik open-ended question, lalu kita ketik pertanyaannya. Contohnya misalkan, Cukup Pak. apa yang kalian ketahui mengenai kladogram? Nah, ini pertanyaan open-ended question. Nanti siswa jawab open-ended question itu pertanyaan esai. Nah, pemeriksaannya kalau esai tidak otomatis kita yang periksa. Nanti di akun Edpajal ya. Untuk pertanyaan ini kita bisa tambahkan equation ya. Kalau guru matematika, kimia, fisika ini pasti perlu nih equation ya. Kalau guru biologi bisa menambahkan gambar nih ya, bisa menambahkan add image atau ada link, misalkan pertanyaannya coba lihat link yang ini. Nah, kita bisa tambahkan link. Itu kita klik tombol save. Kalau sudah cukup, kita klik tombol save. Nah, ini pertanyaan nanti yang akan dilihat oleh siswa seperti ini ya. Apa yang dimaksud dengan kladogram? Kita klik continue. Pak Den, Ya. jangan cepat soalnya ini munculnya lama. Oh iya. Kesininya. Oke, saya pelan-pelan. Yang barusan yang open-ended question sudah muncul, sudah bisa direkap? Sudah ya? Iya. Oke. Di antara bicara dengan tampilan agak lama ininya jedanya. Oh iya. Iya. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Kita akan mencoba menambahkan multiple choice question ya, multiple choice question. Mungkin ini delay karena kita ada background videonya ya. Biasanya kalau streaming suka begini kalau ada media di belakangnya. Contohnya misalkan di sini, nah ini. Saya percepat biar tidak terlalu lama nantinya. Nah, ini gambar ini saya stop. Nah, di sini kita akan menambahkan pertanyaan multiple choice question. Pertanyaan pilihan ya. Kita tambahkan nih, klik di sini. Karena pertanyaannya berikut ini, hewan yang kekerabatannya paling dekat adalah, gitu ya. Kita pilih di sini, akan kucing dengan ikan mas, gitu ya. Lalu berikutnya pilihan berikutnya, nah kita tuliskan di sini, misalkan kucing dengan kadal. Untuk menambahkan option, kita pilih add another answer question. Nah, seperti ini. Berikutnya misalkan kucing dengan kelinci. Nah, di sini ada tanda checklist hijau. Ada yang tertanda cakra merah. Yang tanda checklist hijau itu adalah kunci jawabannya. Ya. Karena kunci jawabannya yang ini, yang ini. Nah, perhatikan kunci jawaban sudah ada 2 ya. Jadi yang pertanyaan yang ini itu bisa lebih dari 2 ya. Kalau kita menggunakan multiple choice question, kita bisa memberikan option lebih dari option benarnya lebih dari 1, lebih dari 1. Oke. Karena ini jawabannya 1, yang ini kita paksa. Nah, itu ya. Jadi kunci jawabannya adalah yang ini. Nah, kucing dengan kelinci. Pastikan kunci jawaban itu terchecklist warna hijau. Kalau sudah selesai, nanti klik tombol save. Nah, kita sudah punya satu pertanyaan open-ended question, satu pertanyaan multiple choice question. Bapak Ibu bisa menambahkan banyak pertanyaan di sini ya, terkait dengan konten yang ada di video ya, jangan nanya-nanya yang lain. Jadi kan tujuannya supaya siswa paham dengan video yang kita berikan. Jadi pertanyaan sesuai konteks yang ada di video. Nah, berikutnya
Kita pilih continue. Kita coba menambahkan note, ya, misalkan di akhir ini, ya, kita di akhir video kita coba tambahkan pertanyaan, misalkan di sini. Oke, sebelum sampai jumpa, oke, ya. Nah, di sini kita tambahkan note, catatan. Catatannya ya bebas ya dari gurunya, apakah rangkuman dari video ini ataupun misalkan catatan tentang bagaimana anak-anak, apakah kalian sudah paham ya tentang video yang barusan, misalkan ya. Kalau sudah paham, kalian bisa lanjut ke video berikutnya. Kita bisa sertakan link ke video berikutnya dengan menyertakan link di sini ya. Atau ada link ke evaluasi di Google Form Quiz, juga bisa kita sertakan linknya di sini ya. Misalkan catatannya ini sudah saya coba bikin catatan. Kan catatannya ini ya, program adalah ini berupa catatan. Kalau misalkan Bapak Ibu malas ngetik dengan ketikan yang ada di sini, bisa menggunakan voice note yang ini. Jadi tinggal diklik icon voice note-nya ini ya, icon voice note-nya tinggal diklik, nanti tinggal rekam nih. Nah, ini terekam nih suaranya. Oke, nanti akan ada suara di sini ya. Jadi ada bisa layarnya ketutup, maaf ya. Di layarnya ada yang abu-abu. Nah, udah ya. Oke, tadi saya coba merekam suara. Baik, sekarang muncul ya. Untuk yang voice note, paham ya? Jadi nanti tinggal mengklik tombol mikrofon, lalu rekam suara kita. Kalau mau menggunakan voice note, kalau hanya note saja, nah ini bisa ketik saja di sini ya, ketik tulisannya. Itu untuk notes. Ini koneksinya lumayan rame nih, agak berat. Masih tampil kan layarnya? Masih. Oh, masih. Mana ini save-nya agak lama nih. Oke, kalau sudah proses savingnya, nanti Bapak Ibu jangan lupa mengklik tombol finish ya. Jadi kalau sudah mengklik tombol save, sudah ada satu pertanyaan open ended, satu pertanyaan multiple choice, dan satu notes. Ini keterangannya di sebelah kiri bisa dilihat nih, apa yang sudah kita buat di video ini ya. Open ended question ini, multiple choice-nya ini, lalu notes-nya ini kelihatan di sini ya. Jangan lupa klik tombol finish. Ini selesai. Nah, kalau sudah selesai, apa yang dilakukan selanjutnya? Ya, ini kan sudah selesai nih videonya, tapi ini belum bisa dilihat oleh siswa karena belum ditugaskan. Jadi menugaskannya dengan cara mengklik menu assign ini. Klik tombol assign. Ini ya. Lalu pilih kelas yang akan kita tugaskan. Kalau punya banyak kelas akan muncul di sini nih jumlah kelasnya berapa banyak nih ya. Pilih kelasnya akan ditugaskan. Lalu tentukan tanggalnya. Misalkan date-nya tanggal sekarang, due date-nya besok misalkan ya. Jadi jangan besok, nanti kalau siswanya jangan terlalu pendek. Oke, sebentar. Ini save. Nah, di sini ada tambahan lagi nih ya. Event skipping, ini juga penting nih. Kalau kita on-kan event skipping-nya, nanti
melewati tahapan-tahapan yang ada di video tersebut. Ini kalau di-off-kan seperti ini. Ya, tapi kalau supaya kita tahu siswa itu benar-benar melihat videonya, kita please aja event skippingnya. Nah, kalau videonya berbahasa Inggris, ya, misalkan dari YouTube berbahasa Inggris nih, pengen ada tulisan teksnya di daerah situ, ya daerah sini nih di bawah videonya suka ada tulisan teks, ya. Kalau dengar suaranya kan kadang kita kurang paham gitu. Itu ada teksnya minimal kita ngerti lah apa yang dibicarakan dalam video yang berbahasa Inggris itu. Kita pilih turn on VCS-nya. Nah, seperti ini. Kita turn on kan VCS. Kalau sudah selesai, baru kita klik assign. Ya. Nah, sekarang videonya sudah ditugaskan ke kelas yang tadi. Oke. Itu tentang cara membuat konten. Ya, sampai sini bisa diikuti ya. Nanti yang terakhir ada gradebook nih, ini juga penting bagi kita ya, gradebook. Gimana? Nah, jelas sampai situ? Cukup jelas ya? Halo? Jelas. Jelas. Oke, sip. Jelas, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke gradebook ya. Kalau ini akunnya baru, gradebooknya mungkin masih kosong ya. Gradebooknya masih kosong di sini karena belum ada yang mengumpulkan. Kalau gradebooknya, kalau kelasnya yang ini masih baru, belum ada siswanya juga, maka pasti datanya masih kosong. Sekarang saya tunjukkan gradebook yang sudah ada, yang sudah pernah mengisi seperti apa ya. Saya stop sharing dulu. Nah, dulu ya. Screen. Muncul nggak? Halo, apakah sudah muncul share screen yang baru? Sudah muncul Pak. Sudah muncul ya? Oke. Sudah. Nah, ini akun Edpuzzle yang saya sudah ada siswanya dan sudah mulai menjawab ya. Artinya gradebooknya sudah bisa dilihat. Kita klik gradebook. Nah, kalau Bapak Ibu memiliki lebih dari satu kelas, maka gradebooknya pilih kelas yang akan dimunculkan gradebooknya ya. Kita pilih, nah di sini kita buka kelas yang ini aja nih, yang kemarin uji coba dengan panitia. Oke. Nah, ini sudah muncul ya. Ini kelas modul Edpuzzle 1 sampai 6. Di sini siswanya terlihat ya. Ini siswanya. Lalu dalam satu kelas ini video yang ditambahkan ini ada 6 video ya. Ini video 1 2 3 4 5 6. Nah ini ya. Lalu di sini bisa kita lihat ada skor total dari siswa yang sudah menjawab pertanyaan. Seperti ini. Kemudian totalnya 100 sudah menjawab 3 pertanyaan dari 3 video. Kalau yang tidak ada pertanyaannya tidak muncul skornya di sini ya, karena hanya berupa catatan saja. Gitu ya. Waktu yang ditempuhnya, total time span-nya 18 menit. Nanti total time span ini tiap siswa pasti akan beda-beda ya, tergantung mereka memahami isi dari video itu ya. Kalau diulang-ulang pasti time span-nya lebih lama. Oke, nah kalau misalkan Bapak Ibu ingin melihat progres tiap siswa, nah itu juga bisa dengan mengklik tombol ini, dengan mengklik namanya, seperti yang Bu ini, Bu Wi. Nah ini ya. Oke, nah
Di sini kita bisa melihat total skor, ya, time span-nya dan video yang sudah dilihat. Ini. Ya. Nah, kalau yang ini berarti ini belum dilihat nih videonya. Ya. Kalau yang hijau begini berarti udah. Kalau yang merah misalkan hanya segini, itu hanya sedikit videonya yang dilihat. Ya, kita lihat progresnya. Oke, untuk melihat siswa yang lain tinggal klik tanda panah yang ada di sebelah kanan. Seperti ini. Ini sudah berubah-ubah ya videonya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau si gradebook ini mau kita ekspor ke Excel, ya, mau kita ekspor ke Excel gradebooknya. Jadi kita bisa punya data capaian siswa dalam bentuk Excel dan bisa kita kopikan ke buku nilai yang di Microsoft Excel kita, ya, yaitu mengklik tombol export gradebook yang ini. Kita klik tombol export gradebooknya, kita simpan. Ya, boleh di rename dulu, bebas lah ya. Nah, klik save. Nanti file yang tersimpan adalah file berbentuk CSV. Berbentuk CSV file. Seperti ini tampilannya kalau dibuka di Excel. Excelnya muncul nggak? Halo, saya sharing Excel muncul nggak? Halo? Halo? Belum. Sharing Excel muncul? Tidak? Belum. Lagi proses kayaknya, Pak. Lagi proses. Nah, udah muncul. Ada Excelnya? Sudah. Yap. Ada Excel kan ya? Ada ya. Oke, nah ini tampilannya seperti ini ya. Banyak komanya. Nah, jangan takut, jangan pusing ya. Klik saja di kolom yang ada di sini. Lalu nanti pilih data ya. Lalu pilih text to column ya. Kalau mau melihat Excelnya lebih pas gitu ya. Jadi klik, saya ulangi lagi ya, klik kolomnya di sini, klik menu data, lalu pilih text to column. Oke, lalu pilih tombol next. Ini ada di panduan nanti ya. Nah, pilih koma dan pilih finish. Maka akan terlihat tampilannya seperti ini nih. Diana, time span-nya 18 menit. Untuk video video yang keempat nilainya 100 ya. Video yang kelima nilainya 100 dan seterusnya. Oke, ini bisa kita copy nih datanya nanti ke buku nilai kita gitu ya. Oke, saya close. Baik, itu tentang Edpuzzle ya, yaitu menu akun, My Class, Gradebook, dan konten ya. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian pemaparannya ya. Kita lanjut ke tanya jawab saja nanti biar lebih jelas. Saya persilakan lagi kepada moderator Ibu Wiwi. Terima kasih Pak Denny, paparannya luar biasa. Mungkin teman-teman ini kalau yang tepat menangkapnya ya, memang sederhana, tapi banyak biasanya ibu-ibu yang agak-agak lama. Dan ini nampaknya ada kendala di jaringan ya Pak Denny ya. Jadi tadi antara bicara dengan tayangan lumayan jedanya lama. Jadi sedikit hambat sepertinya ya. Oke Bapak Ibu guru hebat, kita memasuki sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Kami membuka 3 termin Bapak Ibu. Setiap termin dipersilakan untuk 3 orang penanya. Bu Dian bisa membantu, Bu Dian? Bu Wiwi mau bertanya di chat dulu atau bertanya langsung? Oke. Bertanya langsung dulu, mending juga. Di chat dulu aja teh. Di chat dulu, boleh. Di chat banyak. Nanti kalau udah mau sesi tanya jawab langsung, tinggal bilang siapa yang harus saya nyalakan mic-nya, nanti saya akan nyalakan mic-nya. Oh ya gitu-gitu ya. Chat dulu ya. Ya, sok mangga. Sok mangga. Sebentar.
Mana ya? Kemudian bisa bantu yang mana? Tadi ada yang menanyakan masalah jeda. Bentar. Ini katanya Teh. Bapak Ibu. Ya. Halo Teh Wiwi. Ya. Halo Teh Wiwi. Ya. Tadi halo, presentasinya agak cepat. Ya. Ya, gimana? Adakah tutorialnya katanya? Oh, adakah tutorialnya? Pak Denny, ada peserta yang bertanya, apakah semua ini nanti diberi tutorialnya? Oke. Silakan. Saya jawab ya. Kalau yang Bapak Ibu ikut pelatihan sekarang di kelas Edpuzzle IG yang sekarang diikuti ya, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan link kode masuk kelas. Di dalamnya ada tutorial tentang Edpuzzle ya. Ada 4 modul tadi yang sudah disampaikan di awal ya. Nah, itu isinya tentang tutorial ini semuanya lengkap ya. Jadi kalau misalkan yang tidak ikut pelatihan ini di kelasnya, nanti kan kode kelasnya akan di-share di grup WhatsApp ya, kode kelas Edpuzzle-nya. Ya. Nah, kalau yang tidak ikut di sini bisa searching di YouTube juga, sebenarnya ada banyak ya tutorialnya. Ya, Ibu Bapak yang bertanya dan buat yang lain juga, alhamdulillah Pak Denny sudah menyiapkan semua tutorial yang tadi disampaikan ya Ibu Bapak, jangan khawatir, nanti akan kami share di grup WA. Ini ada pertanyaan berikutnya Pak Denny. Iya, dari chat ya. Dari Pak Amnes Firmon. Pada saat menambahkan pertanyaan, apakah akan muncul di akhir video atau pada saat pemutaran video? Kemudian contohnya gini Pak, di video tadi berhenti di menit ke 3.55 dan dibuat multiple choice. Apakah waktu tersebut muncul pertanyaan? Itu pertanyaannya. Silakan Pak Denny. Ya, betul Pak. Jadi nanti di waktu tersebut video akan berhenti, akan muncul pertanyaan. Kalau tidak bisa dijawab, ya siswa harus merewatch, memutar ulang video yang sebelumnya supaya paham dulu. Kalau sudah paham, bisa menjawab, baru bisa melanjutkan ke video berikutnya. Itu kalau skippingnya kita prevent ya, kita batasi. Tapi kalau tombol skipnya kita lepas, kita off-kan, itu bisa dilewat saja oleh siswa itu pertanyaannya, gitu. Iya. Terima kasih. Itu ya Pak ya, Pak Simon ya tadi. Di akhir. Ya, betul. Oke, terima kasih Pak. Yang berikutnya nih Pak Denny. Oke. SK3 ya, nggak apa-apa ya, lanjut ya. Lanjut. Pak, mohon dijelaskan lagi, kalau nama sekolah belum ada katanya Pak Denny, ini ada kendala nih. Oke. Silakan. Kalau nama Bapak Ibu belum ada, diketik saja biasa nama sekolahnya. Nanti mouse-nya di-scroll ke bawah, ada tulisan Add New School. Kalau tidak ada pilihan Add New School. Tinggal klik aja itu Add New School, tentukan lokasinya, lalu tinggal di add gitu. Walaupun namanya tidak ada. Misalkan namanya ini kursus, ini mah kursus sendiri mau bikin, bisa aja. Bapak Ibu punya kursus bikin donat di rumah, mau bikin kelas cara membuat donat, bikin aja ya. Donat course Elin misalkan ya. Nama sekolahnya itu bisa seperti itu. Jadi tidak hanya kelas formal sekolah. Itu. Iya. Cara menambahkannya tinggal di add school. Oke, terima kasih. Ada lagi nggak Budian ngelihat lagi pertanyaan? Sekarang yang Raisen Teh. Siapa? Raisen dulu dua. Raisen dulu 2 orang. Siapa? Mau yang mana? Siapa? Dari atas, Pak Nurdin. Pak Nurdin aja Bu. Ya, silakan Pak Nurdin. Ya, Pak Nurdin mangga, silakan. Halo Pak Nurdin. Nggak ada suara, saya pindah ke Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat. Halo. Nggak ada suara juga, ke Bu Eti. Silakan Bu Eti. Halo, Bu Eti. Angkat tangan tapi pada nggak mau berkomentar ini. Kita kecat lagi aja Bu. Ya udah, silakan. Lagi. Oke, ada lagi nih. Dewi, ini ada pertanyaan. Ini ada, saya udah nemu. Apa Oke. Ya, ada. Oke, ini udah ada ya, udah saya terbaca. Pak Muhammad
nih dari SD 1 Bangkala Makassar. Ya, Pertanyaannya terkait masalah lisensi konten yang dibuat di Advisor, apakah hal tersebut tidak terkendala masalah copyright saat diupload ke YouTube? Atau sebaliknya pada saat ngambil video orang lain di YouTube kemudian diedit di Advisor? Itu Pak pertanyaannya. Ini baik ya, langsung ya. Pertanyaan yang sering dipertanyakan gitu ya tentang masalah lisensi dan sebagainya. Jadi sebenarnya video yang dari YouTube yang kita sisipkan di Advisor itu kita tidak merubah-rubah videonya gitu ya, kita tidak menggantikan dengan nama kita sendiri menjadi milik kita sendiri. Jadi tidak seperti itu, tetap viewernya itu tetap ke yang punya konten itu ya. Kita hanya membantu yang punya konten itu di dalamnya sehingga bisa ada pertanyaan dan sebagainya gitu ya. Kan kalau di YouTube kalau mau disisipin pertanyaan kan kita tidak bisa ya, tapi kalau di sini kita bisa menyisipkan pertanyaan. Intinya selama ini tujuan kita kan bukan untuk komersil ataupun apa gitu ya, tidak mengganggu ke copyright license gitu ya. Dan viewernya juga kalau kita pakai link YouTube orang lain ke linknya yang itu. Oke, kita lanjut ya. Yang selanjutnya, terima kasih Pak Denny jawabannya. Ini nih, Advisor ini hampir sama dengan Classroom ya. Apa perbedaannya di mana Pak Denny? Beda. Dari Pak Ani Suropa. Ibu ya, Ibu Ani ya, siapa? Ibu Anis, Ibu Anis, maaf. Ibu Anis. Beda ya, Google Classroom dengan Puzzle ya. Ini kan berbasis video. Puzzle itu berbasis video, pembelajaran berbasis video yang bisa digabungkan dengan Google Classroom ya. Salah satunya adalah Google Classroom ataupun LMS yang lainnya gitu. Jadi beda sekali kalau dengan Google Classroom kan fiturnya lebih banyak gitu. Kalau ini kan hanya tentang video saja. Gitu. Oke, itu pertanyaan. Ada lagi nih Tewi. Yang keenam, mangga Bu Dian. Apa? Oke. Pak Den, ini dari Bu Anianti. Gimana kalau buat akun tidak pakai referral code? Tadi pemateri bilang kalau bisa dikosongkan, kosongkan. Oh, saya tidak bisa ya. Lanjut kalau saya kosongkan. Harusnya bisa, bisa. Ya, jelas. Harusnya bisa. Bisa ya? Bisa dikosongkan karena itu adalah pilihan ya, boleh diisi, boleh tidak referral code. Tapi kalau mau ngisi referral code, bolehlah isi referral code yang punya saya, jadi saya kuotanya bisa nambah itu. Ya. Ini pada protes katanya raise hand dong. Baik, saya ke raise hand, tapi kalau diangkat bicara ya. Tadi kita angkat nggak bicara. Sekarang saya ke Bunda Hartiningsih dulu deh. Halo Bunda. Silakan Bunda Hartiningsih. Mana loh hilang? Hartiningsih. Bentar. Tadi udah saya nyalain mic-nya. Halo. Mana ya? Oh ini nih. Halo Bunda. Ya, halo. Hartiningsih. Ada. Silakan Ibu. Oke, terima kasih waktunya. Ini materinya sangat menarik sekali ya kalau saya bandingkan dengan pelatihan sebelumnya, kayaknya ini yang paling menarik bagi saya. Karena Kang Den hebat tuh. karena saya guru matematik, kayaknya bisa diterapkan lah untuk Edpuzzle. Hanya di sini ada beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama, tadi kayaknya belum dikupas bagaimana caranya supaya video yang sudah kita edit di Edpuzzle itu kita sematkan di GCR, di Google Classroom. Atau bisa nggak yang dari GCR ke Edpuzzle atau Edpuzzle yang ke GCR gitu Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kan untuk Edpuzzle itu maksimal video yang bisa kita edit itu kan hanya 20 ya Pak.
Kalau seandainya kita sudah mengedit sebanyak 20 video. Berarti kita sudah tidak bisa menggunakan Edpuzzle lagi ya, Pak? Atau solusinya apakah kalau seandainya sudah maksimal 20 video, apakah kita bisa bisa menggunakan Edpuzzle lagi? Mungkin solusinya dengan email yang baru atau bagaimana, Pak? Oke, ya bagus pertanyaannya. Baik, terima kasih Bunda. Sama-sama. Langsung jawab saja yang Langsung Pak. sama yang include dengan Google Classroom ya. Jadi dari Edpuzzle ke Google Classroom arahnya gitu ya. Jadi nanti di Edpuzzle itu setelah kita membuat konten video itu bisa ditugaskan ke Google Classroom. Ada tombolnya nanti di bawah itu. Jadi saya nggak perlihatkan ya. Jadi ada tombol assign ke Google Classroom. Jadi nanti ada link ada pemberitahuan di Google Classroom di home-nya itu kan biasa suka ada tuh ya pemberitahuan dari guru yang assign dari Google dari Edpuzzle gitu. Jadi nanti ada muncul di situ di Google Classroom maaf ya. Oke, lalu berikutnya tadi bagaimana kalau sudah memenuhi kuota 20, apakah kita bisa menambah? Bisa kita tawarkan ke temannya referral code kita, berikan aja. Jadi kalau ada temannya mau daftar ya, ini kalau mau daftar pakai kode kita ya. Jadi nanti kita nambahin 3 video itu cara menambah yang kedua gitu ya. Lumayan tuh kan kalau ada 20 guru, 20 kali 3 kan udah banyak. 60. Ya, pakai referral kita itu. Oke, lalu yang kedua, cara yang lain pakai email baru bisa ya, bikin aja email baru. Misalkan yang email yang ini mah khusus materi tentang plantai ya, email tentang plantai, videonya tentang plantai semuanya bisa di situ. Nanti email yang ini tentang animalia. Nah, itu khusus untuk video-video animalia. Bisa seperti itu, diakalinya banyak cara lah ya. Atau kalau punya anggaran mangga berlangganan yang unlimited, bisa berlangganan yang di Edpuzzle-nya. Gitu. Terima kasih. Baik, sekarang saya ke sesi tanya jawab langsung 2 lagi ya, ke Pak Agus Supriyatna. Silakan Pak Agus. Halo Pak Agus. Ya, silakan Pak Agus. Loh, kok dimatiin Pak Agus? Pak Agus. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak yang semangat. Pak yang semangat, Pak. Bentar lagi beduk, Pak. Ini bisa aja. Bapak jadi nanya nggak Pak? Ayo Pak, jangan dimatiin mic-nya terus ya. Siap, Luding Bu. Ini untuk masuk daftar Bu. SMA. Daftar apa? Daftar apa? Daftar masuk ke Edpuzzle, tapi tidak muncul Ed School-nya Pak. Ed School nggak muncul, join school pun nggak muncul, scroll ke bawah nggak bisa. Gimana ini Pak? Kalau ada kendala seperti ini, apakah memang jaringan atau gimana? Udah setengah jam nih. Ya. Baik, terima kasih Pak Gus ya. Nah, sama. Oke. Kesulitan join nama sekolah Pak? Nama sekolah ya. Ya. Bisa dari sinyal juga ya, bisa juga ya. Saya coba demokan lagi nih. Mungkin ada yang belum diisi, mungkin aja seperti itu ya. Jadi harus lengkap mungkin ya Pak. Iya. Ntar saya coba. Di Nama chat sekolah juga ada yang apa saja juga bisa sih namanya. Iya, di chat juga banyak yang tanya kendalanya nama sekolah tidak muncul Pak gitu. Apakah boleh nebeng sekolah yang lain? Sebaiknya mah jangan ya. Bikin aja, karena bikin juga bisa gitu. Nebeng gitu ya, nebeng gitu ya. Atau ada yang bisa share screen nggak? Oh, jadi sekalian saja menjawabnya tuh ya. Jadi langsung ketikkan nama sekolahnya di situ. Pak Agusnya pakai HP ya. Harus dinaikkan ke ini dulu, ke panelis dulu. Jadi bisa menjawab sekaligus pertanyaan yang lain. Coba Bunda Wiwi bisa share screen nggak? Apa tentang ini Edpuzzle. Saya lagi merekam soalnya kalau saya buka-buka nanti rekamannya jelek. Yang punya Kang Ded kenapa gitu? Kan udah keisi punya Kang Denny. Saya coba ya.
Oke, sob coba share screen. Coba ya. Bentar, saya kasih akses. Oh iya, belum, masih ini. Masih belum. Budian ya ini. Bentar. Oke. Bentar. Sabar Bapak Ibu ya. Kita ngomong-ngomong sampai jam berapa nih? Ibu-ibu kan harus ke dapur soalnya. Betul. Jam 3, Bu. 3. Jam 3, oke. Masih setengah jam lagi. Silakan Budian. Oke, siap. Kalau Indonesia bagian timur sudah berbuka ya? Belum. Oh, baru jam 5 mau setengah 5. Belum ya? Belum, masih Belum lama. buka aja nih. Aduh, beresin piring-piring. Lagi beresin piring dan kolak. Iya, sebentar ya Bu Maria. Nanti jam 3 kita udahan, kita masak bareng-bareng Kita ya. Pertanyaan sampai jam 2.45 kali ya. Nanti closing 15 menit dan sebagainya gitu ya. 15 menit. Closing Budian mah lama. Oh, Budian ditambah nyanyi. closing. Masuklah, mangga lah. Nanti kalau masih ini dibuka sesi tanya jawab di grup WA ya, Bapak Ibu ya. Sok Budian. Oh, ini mah yang udah Itu masuk buka, kelas ya. Pak. Oh, student ya? Student ya? Log out dulu coba, Bu. Harus yang murni yang belum pernah bikin. Belum pernah Yang belum pernah bikin. Siapa tuh yang belum bikin? Dari peserta berarti harus saya naikkan dulu. Atau Bapak Ibu? Udah, ayo sok atuh. Siapa yang belum bikin? Saya lagi rekam, kalau saya buka-buka jelek nanti rekamannya. Iya, iya betul, Bu. Jadi intinya nanti kan ada kita memasukkan nama sekolah gitu ya. Kalau tidak ada, lalu masukkan lokasinya juga, ketik lokasinya di mana. Nanti ada pilihan di bawahnya itu sekolah-sekolah yang sudah ada gitu ya. Kalau tidak ada, di bawah ada menu Add School. Itu tinggal diklik aja Add School-nya. Gini mungkin Pak Denny kan nanti di tutorial yang di-share ada kan ya, tahapannya. Betul. Nah, untuk itu untuk yang bertanya tadi siapa Pak Agus? Kemarin juga saya mencoba lama Pak, itu betul tidak bisa diklik yang ininya, yang yang kotaknya. Tapi akhirnya alhamdulillah berhasil. Kemarin saya lama ya Pak Denny ya bertanya darinya juga sih. Ya, kayaknya ada kendala di isinya gitu. Saya juga kemarin dari sekitar jam 10-an berhasil bisa diklik itu sore. Atau mungkin tadi menjawab pertanyaan yang tadi, ada lokasi yang belum diisi, atau mungkin daftar isian yang belum diisi mungkin ya Pak Denny ya? Ya, betul. Jadi sudah nama mungkin ada isian yang di bawahnya apa itu lokasi, ketik aja misalkan Batu Jajar atau Bogor, nanti pilih aja Bogor. Asik Bogor. Jadi harus diisi secara lengkap ya Bapak Ibu ya, jangan tidak diisi. Baik, kita ke pertanyaan langsung satu lagi ke Pak Joko Adi Susanto. Silakan Pak Joko. Halo Pak Joko. Pak Joko, silakan. Saya ke siapa ya? Ke Putri deh. Silakan Putri. Halo Putri. Ya, Bapak, silakan Pak. Maaf ya Pak. Oh, iya, nggak apa-apa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak ya? Iya, pertama-tama ini saya sangat tertarik gitu untuk menggunakan aplikasi Edpuzzle ya, Bapak Ibu untuk pembelajaran begitu. Yang saya ingin tanyakan mungkin tadi karena ada beberapa video yang tadi terputus gitu ya Bapak Ibu, jadi saya ada 2 pertanyaan gitu, nggak apa-apa ya? Boleh. Nggak apa-apa, silakan Bapak, silakan. Yang pertama, apakah dari Edpuzzle ini hanya memberikan evaluasi dalam bentuk multiple choice saja Pak, atau misalnya bisa dalam bentuk esai yang nantinya kita bisa lihat langsung di Excel atau bagaimana gitu Pak, untuk yang pertama. Terus untuk yang kedua, apakah dalam satu akun itu bisa menginput lebih dari satu sekolah gitu Pak? Karena misalnya ada yang di SMK misalkan, terus ada yang di SMA juga, apakah
saya juga bisa untuk membuat mengklasifikasikan tiap-tiap sekolahnya gitu Pak, agar soal atau video yang saya berikan itu bisa diberikan dengan porsinya masing-masing gitu Pak. Oke. Ya mungkin itu pertanyaan dari saya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum. Jadi mendua ya. Jadi ngajarnya nggak di satu sekolah ya Pak ya? Iya. Mendua, mentiga, menempat gitu ya Pak ya? Dengan satu akun bisa nggak nama sekolahnya banyak begitu ya? Baik. Terima kasih Bapak ya. Silakan Pak Denny. Baik, ya pertanyaan yang pertama tadi yang soal esai ya, tadi sudah dijelaskan ya. Jadi yang Edpuzzle ini kita bisa menambahkan soal multiple choice, juga open-ended question atau pertanyaan terbuka atau soal esai. Jadi fiturnya ada gitu ya. Tapi esainya tetap kita yang koreksi ya, tetap kita yang koreksi nantinya. Lalu yang kedua mengenai apa tadi? Akun ya. Banyak Pak. Ngajarnya di luar sekolah. Ini bisa buat berapa sekolah? Mendua, sekolah. Jadi gitu kan ngajarnya banyak gitu. Oke, satu akun ini untuk satu akun guru, ya. Satu akun ini untuk satu akun guru. Kalau misalkan kita mengajar di dua sekolah dengan mapel yang sama, tapi siswanya mau dimasukkan ke dalam satu kelas yang di kita, bisa aja sih kita sharing kodenya aja, gitu. Kita sharing kode ke siswa yang di kelas sana, kita sharing kode di sekolah yang di sini, seperti itu. Kalau misalkan untuk mengelola guru yang lain dibuatkan akun di akun sekolah, ya kalau untuk akun yang ini mungkin pribadi, jadi lebih baik gurunya membuat ya, dibuatkan saja akunnya ya. Nanti kan referral code-nya lumayan tuh bisa kita masukkan ke akun kita gitu. Kalau ada sih fitur lebih lanjut dari yang free, ini kan free version ya, ada free version, lalu ada full version yang teacher, satu lagi ada yang sekolah. Itu saya belum tahu karena itu harus melobi Edpuzzle-nya, tapi ada fiturnya di situ. Oke, itu aja. Baik. Mau satu lagi jawab? Bu Wiwi, Bu Dian? Oh, masih ada? Masih banyak sih. Oh, boleh satu lagi terakhir. Satu lagi ya, sesinya dijawab ya. Bapak Ibu jika tidak terakomodir semua karena keterbatasan waktu. Sekarang Bu Mardia. Silakan Bu Mardia. Ya, terima kasih Bu Dian. Halo? Ya, sama-sama. Halo. Silakan Bu. Ya, Bu Dian. Dan saya Bu Mardia dari Aceh Timur nih. Kami jauh nih, Bu. Luar biasa itu semangat. Iya, terima kasih. Ini Pak Denny, tadi kan saya udah coba-coba buka nih puzzle-nya. Kebetulan pas saya mau membuat di YouTube-nya kan motong-motongnya ini kan Pak, equation-nya itu multiple choice dan question itu kan kebetulan saya bidang studi matematika tuh. Jadi saya mau nulis pertanyaan-pertanyaan matematika Pak, itu bisa nggak kita sisip matematika di dalam pertanyaan itu? Ada nggak itunya Pak untuk bisa ngetik matematikanya, ada nggak di dalam pilihan dalam open ended dan not-nya itu? Equation-nya ya Bu? Iya, dalam multiple choice kita kan mau nulis pertanyaan-pertanyaannya kan bukan di dalam, kita mau buat pertanyaan ini dalam bentuk kalimat matematika gitu, ada nggak bisa kita ketik langsung di dalam itu atau kita perlu pakai iya. Baik, terima kasih Bunda ya. Oke, langsung ya. Tadi fitur equation ada kan ya, sudah saya bahas ya. Fitur equation-nya ada. Nah, kalau di option-nya kalau nggak salah ada juga. Tapi kalau misalkan Ibu kesulitan menghitungkan equation di situ, ya bisa aja soalnya itu bentuk gambar, ya. Kalau misalkan kesulitan sudah ada nih di Word, bikin aja bentuk-bentuk gambar, masukkan ke Edpuzzle dalam bentuk gambar. Kalau kesulitan dalam equation, tapi fitur equation ini ada, bisa dicoba nanti. Bisa dieksplor gitu ya Pak ya? Nanti. Baik, masih 15 menit ke depan Bunda Dian, Bunda Wiwi, silakan. Ya, kita kembali dulu ke ini di chat banyak lumayan. Kita tambah beberapa ya. Sambil berjalan absennya boleh dibagikan. Sudah Bu. Kembali absennya dibagikan kembali. Silakan. Siap. Sesi yang silakan sesi yang di-share.
kita lanjutkan ya yang di chat. Bapak Ibu, ini ada pertanyaan dari Bapak Ismail Bahanan. Bagaimana cara join ke kelas Edpuzzle? Pak, Pak Denny, gimana cara join ke kelas Edpuzzle katanya Pak? Oke, nanti linknya di-share ya. Di grup WhatsApp ya? Ya, sip, ya. Ya, Pak, grup tadi WhatsApp nanti. sudah terjawab ya, bahwa nanti kita akan share linknya di grup WhatsApp untuk bisa gabung di kelas ini. Yang berikutnya, upload video di konten dibatasi 3 video. Jika ingin menambah video baru, gimana? Video konten kita kuotanya 20 konten video ya. Jadi tidak hanya 3. 3 itu kalau kita mau menambahkan kuota konten kita baru kalau ingin menambahkan 3 kuota konten itu baru kita kasihkan referral code ke guru yang lain untuk menambahkan kuotanya. Gitu. Ini kontennya ada 20. Nah, Berarti solusinya kalau 20 sudah videonya habis, berarti bikin akun baru begitu? bikin akun baru aja kalau simpelnya gitu ya. Atau ke premium begitu? Nah, ke premium kalau ada anggaran. Kalau boleh tahu berapa anggarannya Pak kalau ke premium? Modal. Belum mencoba ekspor berapa anggarannya. Nanti bisa dilihat di link di Edpuzzle itu ada price-nya ya, bisa dicek nanti di webnya. Coba dulu yang 20, jika puas, jika masih suka baru ke premium begitu ya. Sudah punya banyak sekali. Baik, silakan dilanjutkan. Oke, lanjut ke Ibu Vidyatri Arianto. Pak, kalau insert note yang voice pada video, suaranya berbenturan tidak dengan suara pada video aslinya? Silakan Pak Denny. Nah, oke ya. Jadi ketika ada note, itu video berhenti, Bu. Video berhenti. Jadi, nanti kita bisa munculkan suara kita di note yang ketika tidak itu, gitu. Jadi, tidak akan berbenturan. Karena videonya berhenti ketika muncul note, video berhenti. Kita kan disuruh membaca note-nya. Kalau video note jalan, kita nggak fokus baca note-nya, gitu. Jadi pasti tidak akan bentrok ya. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 14 lebih 46 menit. Kemudian masih mau ditambah pertanyaan atau gimana? Cukup mungkin Bu Win, nanti berbagai permasalahan. Memang ini luar biasa peserta ya, pertanyaan membludak di chat. Jadi mohon maaf mungkin tidak bisa tercover semua. Nanti kita lewat grup WA saja. Segala pertanyaan nanti ditampung di sana. Iya. Sekali lagi Bapak Ibu yang hebat, saya atas nama panitia memohon maaf tidak bisa memfasilitasi semua pertanyaan baik yang langsung maupun melalui chat. Nanti bisa kita lanjutkan ya diskusi di grup WA masing-masing, karena nanti Pak Denny masuk di semua grup insya Allah ya. Jadi semua pertanyaan nanti dibahas di sana, kemudian nanti juga akan di-share link untuk masuk ke kelas Edpuzzle-nya. Jadi jangan khawatir, walaupun saat ini belum terfasilitasi, penasarannya atau kebingungannya nanti kita selesaikan secara baik-baik bersama-sama di dalam grup WA ya, Ibu Bapak yang hebat. Baiklah Ibu Bapak sekalian, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, luar biasa ya. Mungkin untuk itu disimpulkan ya oleh Kang Den ya, Kang materi sekarang. Simpulannya. Ya sebentar ya. Kita sudah sampai di penghujung acara. Nanti Pak Denny akan menyampaikan beberapa poin kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Denny sebagai narasumber dan Bapak Ibu hebat semuanya atas antusiasmenya yang luar biasa. Jadi kami jadi ikut semangat ya Bu Dian ya, panitia semua. Keren. Luar biasa pokoknya hebat gitu ya. Uminya juga Pak keren. Wah, itu mah udah pasti Bu Umi mah. Itu mah udah level atas. Ya Pak Denny silakan untuk menyampaikan beberapa poin kesimpulannya buat rekan-rekan kita semua, guru-guru hebat se-Indonesia plus Tokyo. Keren. Silakan Pak Denny. Baik, guru-guru hebat semuanya.
saya simpulkan bahwa salah satu tools Edpuzzle ini ya, jadi dengan Edpuzzle ini kita bisa mengeksplor konten video kita ya. Nah, kita bisa mengawasi siswa pembelajaran melalui videonya juga ya, dan itu bisa kita eksplor lebih lanjut. Kita bisa menggunakan sumber daya dari guru lain juga ya. Nah, Bapak Ibu jangan takut untuk mencoba gitu ya, karena kelas Edpuzzle ini simpel gitu ya, tampilannya juga tidak banyak menu, simpel. Jadi dicoba saja ya, dicoba saja. Insya Allah nanti kalau sudah mencoba pasti bakal ketagihan membuat konten gitu ya. Mungkin itu saja kepada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi selamat mencoba. Kalau ada sesuatu yang dipertanyakan nanti kita diskusi. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Denny. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kegiatan kita hari ini akan ditutup oleh Ibu Dian. Saya atas nama moderator mohon maaf apabila selama dalam berkegiatan ini ada kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ikhtiar kita hari ini meningkatkan kompetensi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.